Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesempatan membuat video pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan NIM 200222081, program studi administrasi publik, ruangan reguler 2, semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah, mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pengawasan pembangunan daerah. Definisi dari pengawasan yaitu Jamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan definisi pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jadi, pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Poin selanjutnya, definisi pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Poin selanjutnya, pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pengertian ini, pengawasan termasuk pula mengarahkan dan mengordinasikan antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar pemborosan dan penyelewengan dapat dicegah. Poin selanjutnya, tujuan pengawasan pembangunan. Yang pertama yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Adapun poin selanjutnya, proses pengawasan pembangunan. Yang pertama yaitu menetapkan standar pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, penentuan dan pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, perbandingan standar evaluasi. Yang keempat, pengambilan tindakan bila diperlukan. Adapun poin selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama, bundle of right atau hak atau atas lahan, yaitu kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, police power atau pengaturan, yaitu kewenangan menerapkan peraturan hukum, peraturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Yang ketiga, eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atas mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dalam kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang keempat, taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan, kelompok, atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Yang terakhir, spending power atau government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN atau APBD.
Pemerintah berkewajiban mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Poin selanjutnya, tugas Badan Pengawasan Pembangunan. Berdasarkan Perpres RI nomor 192 tahun 2004 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas utama yaitu 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Yang kedua, menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah. BPKP membentuk kantor perwakilan BPKP di setiap provinsi. Poin selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau built-in control atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Yang kedua yaitu pengawasan preventif atau represif, yaitu pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan bersangkutan. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Poin selanjutnya, karakteristik pengawasan pembangunan yang efektif. Menurut Handoko tahun 2011, karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci antara lain yang pertama akurat, adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat dan terpercaya. Yang kedua, tepat waktu, yakni informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya. Bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang terakhir, objektif dan menyeluruh. Artinya, setiap informasi pelaksanaan daerah harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan, serta bersifat menyeluruh dan terpadu. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Saya akhiri dengan ucapan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.